kehidupan kita. Amin. Bersabdalah Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema khotbah atau tema perenungan kita pada malam tutup tahun ini adalah Yesus terang dunia. Dalam mempersiapkan khotbah ini saya yakin ya Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sudah paham mengenai tema ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mohon kesediaan Bapak Ibu Jemaat, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berikan apresiasi kepada anggota Majelis Jemaat GKSB Tanjung Karang yang selama 365 hari telah memberi waktu mereka, pikiran, tenaga, energi, bahkan ada yang WFH ya, dalam perjalanan mudik masih sempat mengerjakan tugas sebagai anggota majelis gitu. Ada yang sudah cuti tapi masih diajak berkunjungan di jalan gitu. Dan di antara anggota majelis GKSB Tanjung Karang ini ada yang mungkin dalam satu hari waktunya cuma 2 jam buat keluarganya, tapi masih mampu memberi waktu untuk pelayanan. Ada yang kerjanya di Kalianda, tapi masih mampu memberi diri untuk menjadi anggota majelis. Ada yang masih sakit, tapi masih malah memeriksa tata ibadah, liturgi dan seterusnya. Karena itu sebagai bentuk apresiasi atas panggilan dan pelayanan Bapak Ibu majelis selama 1 tahun, saya mohon Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita beri aplaus yang meriah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Majelis Jemaat GKSB Tanjung Karang. Sebenarnya jumlah anggota majelis ini berapa Pak Presiden? 48 atau 50 ya sekarang? Di sini 30, 5 kelompok di luar wilayah. Ya, sekarang ini ada 51 yang disebut majelis itu, ada yang namanya penatua, diaken, pendeta. Jadi saya juga dapat tepuk tangan tadi. Penatua, diaken, pendeta, sama 2 orang guru Injil. 2 orang guru Injil tuh mungil-mungil, namanya Mas Umbu dan Mas Yafet. Yang satunya tinggal di Talang Jawa, yang satunya di gereja kita yang ada di Bumi Daya, gitu ya. Jadi tepuk tangan apresiasi itu untuk 51 orang anggota majelis. Terima kasih banyak. Ya, yang kedua Bapak Ibu, kita punya 16 komisi, gitu ya. 16 komisi ini luar biasa, gitu. Apalagi setelah ada pendeta, mana ada HR nggak di sini? Tambah banyak kerjaannya yang tiba-tiba, gitu ya. Nggak kalah juga sama komisi musik gitu. Bahkan mau ibadah kan belum, kok kami nggak tahu ada perubahan lagu gitu ya. Dan anggota komisi ini memberikan diri mereka luar biasa. Ada 16 komisi. Saya tidak menguasai berapa jumlah di dalam komisi yang ada 16 itu, tapi saya tahu betul 16 komisi ini memberi diri mereka, memberi waktu mereka. Terima kasih juga buat pasangan dari anggota majelis tadi, suami dan anak, dan juga buat para komisi yang ada 16 ini. Terima kasih banyak untuk dukungan dari suami, istri dan anak-anak dari 16 komisi yang ada di GKSB Tanjung Karang. Termasuk di dalamnya ada sekretaris Mas Wahyu beserta jajaran, dan ada poster yang luar biasa. Mari juga kita berikan apresiasi. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya pikir untuk majelis, komisi, poster dan sekretaris kesekretariatan, aplaus dari Bapak Ibu itu hadiah yang luar biasa. Betul Mas Markus? Betul ya. Terharu nggak? Mas Markus berkaca-kaca dari sini saya lihat. Terharu begitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu bukan sebuah benda yang berharga, tapi ketika tepuk tangan itu keluar ada gelombang emosi, gelombang perasaan yang bisa menembus jiwa kita semua. Kita berterima kasih. Dan yang terakhir untuk Bapak Ibu anggota jemaat, baik anak-anak, pemuda, dewasa dan lansia, kita saling tahu, kita saling mengetahui kehidupan kita dalam 365 hari di 2024 ini nggak baik-baik saja gitu ya. Sebentar di puncak, sebentar di lembah, sebentar di terang, sebentar di redup, bahkan kadang-kadang di gelap. Sebentar kita duduk di sudut-sudut kesedihan, kepiluan yang hanya kita sendiri yang paham. Sebentar kita tersenyum sendiri.
melihat perbuatan Tuhan yang gak masuk akal untuk hidup kita. Karena itu, untuk Bapak Ibu jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia, mari kita apresiasi berjalan bersama. Senang ya Bapak Ibu? Senang. Senang sekali kita masih bisa bertemu pada malam hari ini. Gak begitu banyak malam hari ini jemaat, mungkin masih pada mudik ya. Masih pada mudik ya, biarlah gelombang emosi yang kita rasakan saat ini, syukur ini bisa sampai kepada mereka melalui udara ya, melalui Roh Kudus yang ada di hati kita dan juga ada di hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-20 itu ada dalam perayaan yang seperti ini. Mereka ada dalam satu perayaan yang disebut sebagai Sukkot. Sukkot itu dari Sukkot, Sukkot itu daun gitu ya. Jadi Sukkot itu adalah hari raya pondok daun. Di hari raya Sukkot itu sama seperti saya dan Bapak Ibu, orang Israel berhenti sejenak dalam rutinitas kehidupan mereka untuk menoleh ke belakang, melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Khususnya dalam hari raya Sukkot ini, mereka mengingat tentang bagaimana mereka waktu itu ditindas. Mereka dianggap sebagai ancaman oleh Firaun karena jumlah mereka semakin bertambah. Kemudian Tuhan yang adalah pembebas itu, yang saat ini kita kenal sebagai dalam tubuh Yesus Kristus kita sebut sebagai penyelamat atau juru selamat itu, pada waktu itu Allah ingin membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan Sukkot ini adalah ingatan mereka tentang bagaimana 40 tahun kehidupan mereka di padang gurun. Kalau kita ingat perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel di padang gurun itu kan banyak sekali peristiwa ya Bapak Ibu. Ada banyak sekali peristiwa itu. Bahkan sebelum mereka keluar ada yang disebut Paskah, ketika anak sulung semua orang Mesir mati, tapi anak sulung mereka tidak karena mereka mengolesi setiap depan pintu mereka dengan darah domba yang tidak bercacat itu mereka sebut sebagai Paskah. Nah, tetapi yang ketika Yesus mengajarkan mengenai aku adalah terang dunia, itu mereka sedang berada di dalam perayaan Sukkot. Kalau kita baca tadi di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-20, Yesus ada berdiri di dekat perbendaharaan. Ya, menurut beberapa ahli, mungkin ada di sekitar kantong persembahan atau apa. Yang jelas itu kondisinya sangat ramai. Makanya pada waktu itu ketika orang Yahudi merasa ajaran Yesus bertentangan dengan isi hati mereka tidak berani untuk mengganggu Yesus karena masih banyak orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ayat yang ke-20 disebutkan belum waktunya. Karena mereka juga masih mencari trik bagaimana bisa menangkap Yesus gitu. Jadi bacaan kita pada malam hari ini, perenungan kita pada malam hari ini diambil dari peristiwa Tuhan Yesus ketika dia hadir dalam perayaan Sukkot atau pondok daun. Nah, perayaan Sukkot itu adalah satu perayaan yang memberikan ruang dan waktu untuk mereka merefleksikan, menoleh ke belakang, melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam 40 tahun perjalanan, yaitu khususnya pada peristiwa tiang awan dan tiang api.